Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang dosa yang 1000 kali lebih besar dari zina dan membunuh bayi hasil zina. Dikisahkan, pada suatu senja, seorang wanita dari Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tidak ada rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Badan yang ramping dan mukanya yang ayu tidak dapat menutupi kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabiullah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucap salam. Maka terdengarlah ucapan dari salam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu berjalan masuk dengan kepala yang terus menunduk. Air matanya berderai tak kala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai perempuan?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawabnya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun akhirnya bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal." Ucap wanita itu menangis sejadi-jadinya. Mendengar itu, Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang beliau berteriak, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah Ta'ala tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi," teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena merasa jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati hancur luluh keluar dan melangkah terantuk-antuk dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa bejat perbuatannya. Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperenjat. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan membunuh itu?" Kata Nabi Musa dengan rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" tanya Nabi Musa. "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," kata malaikat Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk memohon ampun kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah
menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti menerima kedatangannya. Perlu diingat, meskipun dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina, bukan berarti zina dianggap remeh. Islam mengingatkan agar manusia menjauhi zina karena termasuk kategori dosa besar, di samping syirik dan membunuh anak karena khawatir miskin. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dosa orang yang diterima orang yang meninggalkan sholat antara lain adalah 1. Sekali meninggalkan sholat subuh, maka hukuman yang didapat adalah masuk neraka selama 30 hari. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun berada di dunia. Itu berarti sekali kita tidak melaksanakan sholat subuh, maka akan berada 60.000 tahun di neraka. Yang kedua, sekali meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Yang ketiga, 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, sekali meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika perempuan atau dengan ibunya jika laki-laki. Yang kelima, sekali meninggalkan sholat isya, maka tidak diridhoi oleh Allah untuk tinggal di bumi dan akan dipaksa mencari tempat hidup yang lain. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat bagaimanapun keadaannya, melaksanakan sholat tepat waktu, dan mengajak sesama muslim untuk melaksanakan sholat. Sekian pembahasan mengenai dosa yang lebih besar dari 1000 kali zina. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.